Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitrianingsih dengan NIM 19021030156 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi ekonomi pada bab persamaan dasar akuntansi sebagai tugas media pembelajaran, di mana dalam hal ini saya menggunakan media PowerPoint dalam bentuk video untuk menyampaikan materi ekonomi terkait persamaan dasar akuntansi ini. Nah, pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini antara lain yaitu yang pertama, pentingnya mempelajari persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, rumus persamaan dasar akuntansi. Yang keempat, unsur persamaan dasar akuntansi. Yang kelima, akun dan pengelompokannya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mulai dari pokok pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya mempelajari persamaan dasar akuntansi. Mengapa persamaan dasar akuntansi penting untuk dipelajari? Karena persamaan dasar akuntansi ini menjadi langkah dasar untuk kita melangkah pada siklus akuntansi. Nah, dengan kita memahami persamaan dasar akuntansi, nantinya kita bisa lebih mudah untuk mempelajari dan memahami siklus akuntansi yang nanti akan membahas terkait jurnal dan pelaporan keuangan. Sehingga sangat penting untuk kita mempelajari serta memahami persamaan dasar akuntansi. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi. Sebelum membahas tentang persamaan dasar akuntansi, apa sih akuntansi itu? Akuntansi, kata ini seringkali kita dengar. Jadi, akuntansi atau akunting ini berarti menghitung. Secara garis besar, akuntansi merupakan suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Setelah mengetahui tentang pengertian dari akuntansi, yang selanjutnya yaitu pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah persamaan atau juga rumus dasar yang digunakan dalam setiap perhitungan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi inilah yang terus dipakai untuk dapat menyelesaikan permasalahan akuntansi lainnya, baik dalam lingkup yang sederhana maupun yang lebih rumit. Pengertian lain dari persamaan dasar akuntansi ini adalah sebuah persamaan yang berhubungan dengan harta, utang, dan modal dari pemilik suatu perusahaan atau bisnis. Untuk bisa lebih memahaminya, marilah kita masuk pada contoh dari persamaan dasar akuntansi. Firman mendirikan sebuah perusahaan. Nah, apa sajakah yang dimiliki oleh perusahaan ini serta dari manakah sumber dananya? Misalnya saja, yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu berupa uang sebesar 100 juta rupiah, di mana sumber dananya berasal dari pemilik perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Yang selanjutnya, perusahaan juga memiliki sebuah komputer dengan harga 20 juta, di mana komputer ini didapat dari utang ke toko mentari komputer sebesar 10 juta, serta dari pemilik perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian perusahaan ini juga mempunyai truk atau kendaraan seharga 60 juta, di mana sumber dana dari truk ini berasal dari utang ke dealer sebesar 60 juta, sehingga jumlah antara yang dimiliki perusahaan dengan asal dari sumber dananya adalah sebesar 180 juta rupiah. Dan apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dikenal dengan nama harta atau aktiva atau aset. Sedangkan dari asal sumber dana tersebut terdiri atas dua hal. Maka dari pemilik disebut dengan ekuitas atau modal dan utang atau kewajiban. Dengan demikian, kita dapat mengetahui rumus persamaan dasar akuntansi. Kemudian, rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, rumusnya yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, atau dengan kata lain, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Persamaan ini berlaku untuk semua aktivitas dan transaksi bisnis.
aset akan selalu setara dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jika aset meningkat, baik kewajiban atau ekuitas pemilik harus meningkat untuk menyeimbangkan persamaan. Begitu pula sebaliknya. Jika aset menurun, maka kewajiban dan ekuitas juga ikut menurun. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu aset. Aset disebut juga dengan harta atau aktiva. Nah, aset ini merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Aset ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar merupakan kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Biasanya, aset lancar menjadi komponen dasar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya. Aset ini biasanya memiliki umur ekonomis kurang dari 1 tahun. Contoh dari aset ini antara lain kas, piutang, dan biaya dibayar di muka. Kemudian, aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan untuk modal menjalankan aktivitas perusahaan. Biasanya aset ini berwujud. Jika diukur dalam satuan nilai mata uang, nilainya berubah-ubah seiring berjalannya dengan waktu. Berkebalikan dengan aset lancar, aset tetap memiliki umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun. Contohnya antara lain gedung, tanah, dan kendaraan. Kemudian yang ketiga yaitu aset tak berwujud. Nah, aset tidak berwujud ini merupakan aset yang tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik, namun dapat dirasakan manfaat yang diberikan olehnya. Dalam praktiknya, aset ini sering disebut hak istimewa yang dimiliki perusahaan agar dapat dirasakan manfaat ekonominya. Contohnya yaitu hak cipta, goodwill, dan hak merek dagang. Unsur yang kedua adalah utang atau kewajiban atau juga disebut dengan liabilitas. Utang yaitu sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau disebut dengan kreditur dan harus dilunasi sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umum adalah utang. Utang merupakan kebalikan dari piutang. Ketika sebuah perusahaan membeli barang atau jasa dari perusahaan lain secara kredit, utang dicatat untuk menunjukkan bahwa perusahaan berjanji untuk membayar di kemudian hari. Utang ini ada 2 macam, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang harus dibayar dalam periode atau jangka waktu 1 tahun. Contohnya yaitu utang bank, utang dagang. Kemudian utang jangka panjang. Utang jangka panjang yaitu hutang yang dibayar dalam waktu lebih lama dan bersifat periodik. Periode hutang ini bergantung pada kesepakatan antara pemberi dan penerima hutang. Contohnya yaitu hutang obligasi dan hutang hipotek. Kemudian unsur yang ketiga yaitu modal. Modal atau ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana dari perusahaan disebut dengan prive. Demikian pula pendapatan meningkatkan sisi ekuitas sementara biaya-biaya menurunkan ekuitas. Sehingga dari sini kita tahu beberapa akun yang memiliki pengaruh terhadap modal yaitu beban, prive, dan pendapatan. Beban yaitu pengeluaran atau penggunaan lain atas aset yang digunakan oleh perusahaan, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kewajiban atau utang. Beban ini berasal dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, pendapatan. Pendapatan merupakan aset atau kekayaan yang terus mengalir masuk ke dalam perusahaan tersebut. Perusahaan biasanya mendapatkan pendapatan dari hasil produksi, seperti hasil dari pembuatan barang-barang atau jasa yang lainnya. Kemudian yaitu prive. Prive merupakan suatu keadaan di mana pemilik mengambil kas atau aset perusahaan yang digunakan untuk urusan pribadinya. Yang terakhir yaitu akun dan pengelompokannya. Akun-akun yang ada dalam persamaan dasar akuntansi ini dibagi menjadi 2 macam atau 2 jenis, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang dilaporkan ke dalam neraca, saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, utang atau kewajiban, dan modal. Kemudian akun nominal. Akun nominal atau akun sementara adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal ini terdiri dari 2 kelompok,
yaitu pendapatan dan beban. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga bisa bermanfaat, serta mohon maaf jika masih banyak kekurangan baik dalam penyampaian materi ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.